semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Gizi UPN Veteran Jakarta semester 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang pelayanan gizi matra untuk pekerja tambang bawah tanah. Poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama tentang pekerja tambang itu sendiri, yang akan dibawakan oleh saya, Latifah Nuraini. Yang kedua yaitu pemberian makanan yang tepat, kalori yang tepat, susunan menu yang tepat, serta waktu pemberian yang tepat untuk para pekerja tambang yang akan disampaikan oleh Nadia Rahma Kurnaini. Dan yang ketiga yaitu ada proses pemasakan salah satu menu yang telah kami susun yang akan dilakukan oleh Willis Novia. Pertama yaitu apa sih pekerja tambang itu? Sebelum kita tahu apa itu pekerjaan tambang di bawah tanah, kita harus tahu dulu apa sih pertambangan bawah tanah. Pertambangan bawah tanah itu adalah metode pertambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, pekerja tambang bawah tanah pasti melakukan semua kegiatan pekerjaannya di bawah permukaan bumi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil pertambangan bawah tanah di PT Freeport Indonesia yang ada di Papua, yang mana di sana terdapat 500 pekerja laki-laki yang berusia 19 sampai 49 tahun dalam kondisi sehat. Seperti yang terlihat dalam video tersebut, para pekerja tambang bekerja dengan pencahayaan yang minim, sirkulasi udara yang tidak memadai, dan lain-lain. Untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi, pekerja tambang wajib memakai peralatan untuk melindungi dirinya. Contohnya seperti pakaian khusus, rompi khusus, safety belt, pelindung kepala, lampu tambang, sepatu boot, dan lain-lain. Resiko atau bahaya yang dapat terjadi salah satunya yaitu pekerja tambang rawan sekali mengalami cedera, lalu beresiko terkena penyakit paru-paru karena terpaparnya oleh debu, dan beresiko mengalami masalah pendengaran, juga beresiko menghirup gas beracun. Selanjutnya, bagaimana sih kebutuhan gizi untuk para pekerja tambang? Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kebutuhan gizi seseorang. Di antaranya adalah usia. Untuk para pekerja tambang, usianya adalah usia produktif 19-64 tahun. Kemudian ukuran tubuh. Untuk para pekerja tambang, ukuran tubuhnya seperti orang Indonesia yang kebutuhannya sudah diatur dalam AKG. Kemudian, jenis kelamin. Untuk para pekerja tambang, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Selain itu, ada beberapa faktor lain juga yang dapat menentukan kebutuhan seseorang. Di antaranya adalah jenis pekerjaan. Untuk para pekerja tambang, pekerjaannya adalah pekerjaan berat, jadi aktivitas fisiknya pun tergolong berat. Kemudian, keadaan fisiologis. Untuk para pekerja tambang memiliki kondisi yang sehat dan tidak sakit. Kemudian kondisi khusus lainnya seperti anemia. Untuk para pekerja tambang tidak memiliki kondisi khusus apapun. Dan keadaan lingkungan kerja. Untuk para pekerja tambang, bekerjanya adalah di bawah tanah yang tidak terpapar oleh sinar matahari. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kebutuhan energi, pemberian komposisi zat gizi, serta pemberian menu untuk para pekerja tambang. Keadaan matra para petugas pertambangan memiliki aktivitas yang berat. Oleh karena itu, diet yang tepat diberikan adalah diet TKTP, alias tinggi kalori, tinggi protein. Hal tersebut untuk menunjang pekerjaannya agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Pemenuhan gizi selama bekerja merupakan salah satu penerapan syarat keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Menurut Kemenkes, kecukupan gizi untuk para pekerja tambang dengan kondisi fisik yang sehat, laki-laki dengan usia 19-64 tahun adalah 2.550 sampai 2.800 kalori. Kemudian dari energi 2.550 sampai 2.800, bagaimana sih pembagian komposisi zat gizinya? Pembagiannya adalah 60% karbohidrat, 20% protein, dan 20% lemak. Kemudian untuk pengaplikasian menu dalam sehari dapat diberikan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Untuk kecukupannya, untuk sarapan dapat memenuhi 26% dari kebutuhan sehari, selingan pagi 10%, makan siang 29%, selingan sore 11%, dan makan malam 25%, sehingga kecukupannya akan terpenuhi. Ini adalah contoh menu sarapan untuk para pekerja tambang.
Dapat diberikan nasi merah, ayam panggang mentega, tempe goreng, tumis jagung putreng dan buncis, serta buah jeruk yang memiliki kalori 693,42 kilokalori dan memenuhi kebutuhan 26% dari kebutuhan sehari. Kemudian contoh menu selingan paginya dapat diberikan bubur kacang hijau tanpa santan dengan energi 234,3 kilokalori dan memenuhi 10% dari kebutuhan sehari. Kemudian makan siangnya bisa diberikan nasi merah, tuna goreng tepung asam manis, tahu kukus, labu siam, dan buah pisang yang memiliki energi 773,115 kalori yang dapat memenuhi 29% dari kebutuhan sehari. Selanjutnya menu selingan sore dapat diberikan sandwich dengan isi yang beragam dengan kalori 301,65 kalori yang dapat memenuhi 11% dari kebutuhan sehari. Kemudian menu makan malamnya dapat diberikan nasi putih, semur daging, edamame spicy garlic, tumis pakcoy dan bakso, serta sari buah semangka yang memiliki kalori 663,2 kilokalori dengan mencukupi 25% dari kebutuhan sehari. Nah, menu ini adalah contoh menu makanan dalam sehari untuk para pekerja tambang dengan diet TKTP. Diet TKTP adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal seseorang. Diet TKTP diberikan seperti makanan biasa, akan tetapi disertai dengan makanan yang sumber protein tinggi, misalnya telur, susu, dan daging. Hal tersebut dapat tercermin di dalam menu ini, dilihat dari pemberian kalori yang besar, serta pemberian protein di setiap waktu makan. Selain itu, protein yang diberikan ada protein hewani dan protein nabati. Makanan selingannya pun diberikan makanan yang memiliki zat gizi komplit, yakni mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Sekiranya seperti itulah contoh menu makanan dalam sehari untuk para pekerja tambang yang menggunakan diet TKTP. Untuk menu makan siang, bahan-bahan yang diperlukan adalah menggunakan beras merah. Lalu untuk lauk hewani menggunakan ikan tuna yang sudah dimarinasi dengan kecap asin dan bawang putih. Lalu untuk lauk nabati menggunakan tahu putih. Untuk sayurannya labu siam dan untuk buahnya adalah pisang. Nah, bahan-bahan lainnya adalah bawang bombay, bawang putih, saus tomat, tepung terigu, garam, bumbu penyedap, minyak, bawang merah, cabai, daun salam, dan juga lengkuas.
memasak selingan, yaitu roti sandwich isi telur dan juga sayuran. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ada roti tawar 2 slice, telur. Nah, nanti telurnya kita kasih bumbu bawang putih cincang, daun bawang yang sudah diiris halus, kaldu, bubuk, dan juga lada bubuk. Nah, untuk sayurannya ada timun, selada, dan juga tomat. Untuk toppingnya, saus sambal, dan juga mayones. Langsung saja kita masak. Pertama-tama, pecahkan telurnya terlebih dahulu. Setelah itu masukkan bawang putih dan juga daun bawang ke dalamnya. Tambahkan kaldu bubuk secukupnya, sedikit aja, tidak terlalu banyak. Dan juga lada bubuk secukupnya. Ya, terus diaduk. Setelah tercampur rata, panaskan minyak, lalu masukkan sedikit margarin ke dalam. Kira-kira 1 sendok makan saja. Setelah margarinnya leleh, masukkan telurnya. Setelah telurnya matang, kita masukkan sayur cukupnya. Tomat, dan juga minyak. Setelah itu tambahkan saus, dan juga mayones. Step yang terakhir, yaitu masukkan telur yang sudah matang tadi ke dalam roti. Ya, tinggal ditutup. Ini merupakan contoh menu hidangan makan siang dan selingan untuk para pekerja tambang dengan proporsi makan siang sebesar 25% dari kebutuhan sehari, dengan total energi 773 kilokalori, karbohidrat 129 gram, protein 34,2 gram, dan lemak 15 gram. Untuk selingan, proporsinya 10% dari kebutuhan sehari dengan total energi 301,6 kilokalori, karbohidrat 25,5 gram, protein 12,4 gram, dan lemak 12,5 gram. Sekian pemaparan tentang asuhan gizi bagi pekerja tambang dari kelompok 7. Saya Wilis Novia sebagai perwakilan kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.